Shin Tae-yong ungkap 3 penyebab timnas Indonesia gagal menang atas Filipina, sampai beri saran ke PSSI-nya Filipina. Timnas Indonesia gagal menang lawan Filipina. Shin Tae-yong disindir karena tak mau ambil Tom Haye. Klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar laga timnas Indonesia versus Filipina. Skuad Garuda masih tertahan di dasar klasemen. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Shin Tae-yong ungkap 3 penyebab timnas Indonesia gagal menang atas Filipina, sampai beri saran ke PSSI-nya Filipina. Timnas Indonesia di bawah pelatih Shin Tae-yong menghadapi kegagalan meraih kemenangan dalam pertandingan tandang melawan Filipina pada matchday kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Shin Tae-yong mengakui bahwa perjalanan jauh untuk menghadapi Irak dan Filipina dalam 2 pertandingan tandang beruntun telah menyulitkan timnas Indonesia. Hasilnya, tim mengalami kesulitan dan kalah 1-5 dari Irak serta bermain imbang 1-1 dengan Filipina. Perbedaan waktu menjadi kendala lain yang dihadapi timnas Indonesia. Dengan perbedaan waktu sekitar 4 jam antara Irak dan Indonesia, serta 1 jam dengan Filipina dan Jakarta, hal ini dapat memengaruhi kesiapan fisik dan mental para pemain. Shin Tae-yong secara terbuka mengkritik kondisi lapangan di Rizal Memorial Stadium, tempat berlangsungnya pertandingan melawan Filipina. Menurutnya, lapangan terlalu keras, menyulitkan para pemain untuk mengembangkan permainan mereka. Shin Tae-yong menyarankan agar Federasi Sepak Bola Filipina membangun stadion sesuai standar FIFA untuk meningkatkan kualitas sepak bola di negara tersebut. Meskipun timnas Indonesia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui sepakan Sadil Ramdhani pada menit ke-70. Hasil tersebut membuat mereka tertahan di dasar klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 1 poin. Tertinggal 5 poin dari Irak yang memimpin klasemen. Timnas Indonesia gagal menang lawan Filipina. Shin Tae-yong disindir karena tak mau ambil Tom Haye. Lini tengah timnas Indonesia mengalami krisis performa karena absennya Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner yang cedera. Dalam beberapa pertandingan termasuk 2 kemenangan besar 6-0 atas Brunei Darussalam, kekurangan ini terlihat jelas dengan kekalahan 1-5 dari Irak dan hasil imbang 1-1 melawan Filipina. Para pemain pengganti seperti Ricky Kambuaya, Mark Klok, dan Rachmat Irianto belum mampu memberikan dampak maksimal di lini tengah. Ada saran dari akun Twitter @ft_idn yang sering membahas pemain keturunan bahwa Tom Haye dari SC Heerenveen bisa menjadi solusi untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Tom Haye, pemain berdarah Belanda, dianggap memiliki kualitas yang diperlukan dan telah tampil baik bersama SC Heerenveen di Liga Belanda. Akun @ft_idn heran kenapa pelatih Shin Tae-yong belum merekomendasikan Tom Haye untuk dinaturalisasi, mengingat absennya Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Dengan Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 di depan mata, akun tersebut berpendapat bahwa Shin Tae-yong perlu membuat langkah tepat, termasuk mempertimbangkan Tom Haye untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Tantangan besar menanti dan gebrakan diperlukan agar timnas Indonesia bisa sukses dalam kedua ajang tersebut. Klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar laga timnas Indonesia versus Filipina. Skuad Garuda masih tertahan di dasar klasemen. Setelah pertandingan melawan Filipina dalam grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia masih menempati posisi terbawah di klasemen sementara. Timnas Indonesia hanya mengumpulkan 1 poin dari 2 pertandingan. Timnas Indonesia belum mampu keluar dari dasar klasemen grup F. Mereka kini memiliki selisih gol negatif 4 hingga 4 negatif 2.
Dengan dua tim lain, Vietnam dan Irak masih bersaing dalam grup tersebut, timnas Indonesia akan berusaha meraih hasil lebih baik untuk meningkatkan posisi mereka di klasemen. Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah imbang 1-1 atas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah bermain imbang 1-1 melawan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia tetap berada di posisi 145 dunia dalam ranking FIFA. Hasil tersebut memberikan tambahan hanya 0,56 poin pada peringkat FIFA mereka, sehingga total poin timnas Indonesia menjadi 1064,01. Sementara itu, timnas Indonesia akan mengikuti Piala Asia 2023 pada Januari 2024, tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Pertandingan selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan melibatkan timnas Indonesia dalam matchday ketiga dan keempat grup F menghadapi Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2023. Janji Rafael Struijk jelang duel timnas Indonesia versus Filipina, kesedihan dibungkam Irak sudah hilang. Rafael Struijk, winger timnas Indonesia, menyatakan ketidakgentarannya menghadapi Filipina dalam laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun timnas Indonesia mengalami kekalahan dari Irak pada laga pertama, Struijk menegaskan bahwa mereka telah melupakan hasil tersebut dan kini fokus pada misi mengalahkan Filipina. Struijk menekankan bahwa skuad Garuda memasuki setiap pertandingan dengan tujuan memenangkan pertandingan tanpa memandang lawan. Meski mengakui kekalahan melawan Irak sebagai pengalaman buruk, Struijk meyakini bahwa timnya memiliki kualitas yang baik dan optimis meraih kemenangan melawan Filipina. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, Struijk menyatakan bahwa timnya siap memberikan yang terbaik dan mendapatkan poin penuh di laga tersebut. Alasan Sintayong pada timnas Indonesia kalahkan Filipina sebut bukan upaya tebus dosa. Pelatih timnas Indonesia Sintayong secara optimis menghadapi pertandingan melawan Filipina dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun timnas Indonesia mengalami kekalahan telak dari Irak pada laga perdana, Sintayong menegaskan bahwa mereka tidak mencari alasan dan telah mengakui keunggulan Irak secara pantas. Pelatih berusia 53 tahun ini menekankan bahwa timnas Indonesia datang dengan tim terbaik dan tidak melihat pertandingan melawan Filipina sebagai ajang balas dendam. Sintayong menilai bahwa Filipina akan memberikan perlawanan sengit dan skuad Garuda siap menghadapi tantangan bermain di lapangan sintetis. Meskipun mengakui situasi sulit, Sintayong menyatakan bahwa timnya fokus pada kemenangan melawan Filipina, bukan untuk membalas kekalahan sebelumnya. Target utama mereka adalah meraih 3 poin dalam pertandingan tersebut.